بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Pertama-tama mari sama-sama kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah selesai kita solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya berkaitan dengan laknat atau tukang laknat. Ini juga bagian dari dosa besar. Apalagi zaman sekarang ini zamannya medsos. Nah, yang suka buka medsos mungkin lebih banyak tahu lah ya, apa yang ada di dalamnya itu seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'mini ka qatlih. Melaknat orang yang beriman sama seperti dengan membunuhnya. Ini hadis muttafaq alaih. Jadi bukan hadis biasa tapi hadis yang luar biasa. Syekh Muhammad Utsaimin itu berkata, melaknat artinya menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Poinnya itu di situ. Oleh sebab itu, kenapa melaknat ini masuk dalam dosa besar? Karena menjauhkan seseorang dari rahmat Allah atau dari nikmat Allah itu sebenarnya bukan tugas kita. Tugas kita itu mengajak orang berbuat baik. Terlepas daripada apakah orangnya itu ikut berbuat baik atau tidak, itu juga bukan bagian dari tugas kita. Tugas kita pertama adalah mengajak orang berbuat baik. Yang kedua, tugas kita itu berdoa. Doakan. Kalau orang itu belum bisa berbuat baik, doakan supaya dia menjadi baik, bukan malah dilaknat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi zaman sekarang, apakah ada seperti itu? Makanya harus dipahami betul. Harus dipahami posisinya itu seperti apa. Sehingga kita tidak terjerumus di dalam dosa besar. Karena sebagian kita mungkin tak paham dan mungkin juga keliru menempatkan posisinya, sehingga terkadang jangankan yang baik saja banyak dicela orang, apalagi yang tak baik kan. Ya cuma dalam zaman sekarang ini orang, kawan-kawan kita yang sebagian punya nama, katakanlah dikenal di masyarakat, mereka ngajak berbuat baik dan lain sebagainya, tapi yang lain malah mencibir, menghina dan lain sebagainya. Na'udzubillah seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Kita ini kan orang beriman masalahnya. Salah orang itu tuh apa sebenarnya? Orang berbuat baik kita celah, itu salahnya di mana gitu. Orang yang salah saja tak boleh dicela, apalagi orang yang betul. Dalam artian ya, kalau orang ngajak baik, posisi salahnya itu di mana coba? Sementara kan Rasulullah mengatakan orang beriman itu ya salah satu pengamanannya adalah lisannya dan tangannya. Muslim yang baik kan itu, yang selamat, orang selamat dari ucapannya, orang selamat dari perbuatannya. Dan itu kan kunci-kunci
muamalah dalam kehidupan. Nah, mestinya kita yang begini ini kita sadar. Makanya dunia masjid, dunia musalla, dunia pesantren, kenapa kita disekolahkan di pesantren itu full dengan kegiatan misalnya. Yang pernah masuk pesantren misalnya, dari mulai bangun subuh sampai malam tidur itu diatur semua. Bahkan pondok pesantren itu ya, seingat saya sampai hari ini masih berlaku tuh, tidak ada namanya handphone, tidak ada namanya tablet. Nanti dah keluar pondok baru dia bisa pegang itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ditata orangnya supaya hidupnya itu jauh dari hal-hal yang bisa merusak akhlak. Tapi lepas dari pondok, oh subhanallah, samalah anak-anak kita. Anak kita banyak sekolah, nggak usah jauh-jauh di Batam saja. Tak boleh anak bawa handphone ke sekolah, tapi balik dari sekolah dia pegang handphone, subhanallah. Jadi seakan-akan ilmu yang didapat itu tidak berbekas. Nah, kita beribadah ini mesti ada bekas. Mengajak orang kepada kebaikan itu mesti ada bekas. Atharnya itu harus ada yang kita tinggalkan yang baik itu supaya berpengaruh buat orang lain. Karena kita bukan hak kita merubah orang lain. Allah sudah nyatakan sendiri, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah akan merubah orang itu kalau orang itu mau berubah. Ya, kalau dia tak mau berubah, tak berlaku dia hukumnya itu. Sama dengan kita, Allah tidak akan menghentikan ucapan kita itu berkaitan dengan hal-hal negatif kalau kita tidak berusaha. Makanya diajar kita oleh Rasulullah, melatih diri, bawalah kemana-mana itu tasbih, supaya dengan sendirinya kita terbiasa dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, kalau bawa itu aja kita malas, bagaimana kira-kira? Memang sekarang jarang kita lihat, yang kita lihat orang itu bawa handphone. Itu yang ada. Mana-mana bawa handphone. Seakan-akan ya udah itulah kawan sejatinya juga. Coba kalau anaknya tak pulang, dicari enggak? Dengan handphonenya tak nampak, yang mana yang dicari? Cari handphone atau cari anak? Umumnya kita cari handphone. Mana handphone saya? Tanya anaknya, nak mana handphone ayah? Padahal dia yang taruh sendiri. Anaknya pergi main, azan belum balik, tak dicari. Tak ada dia telepon tetangganya, ada anak saya di sana enggak main. Tak ada cari. Yang dicari handphonenya, mana handphone saya? Nah, artinya sudah berapa jauh kehidupan kita ini bermasyarakat, terutama dalam keluarga. Berapa kali kita ngelus kepala anak kita dari mulai kita bangun sampai kita tidur. Nah, berapa kali kita ngelus HP itu sehari? Nah, dilus terus kan? Nah, orang kacanya berdebu sedikit aja langsung cari itu apa namanya itu? Cari tisu. Anak kita ada nggak digosok kayak gitu? Dah berapa kali kita tak mandikan dia sehingga dakinya udah bertumpuk. Tapi kita sibuk ngurus orang lain. Nah, memang betul ada hadis Rasulullah, orang mukmin yang tak memikirkan saudaranya dia tidak masuk golongan Rasulullah. Tapi bukan kondisinya bukan masalah itu. Masalah ibadah iya. Kenapa saudara saya tak nampak di masjid? Kenapa saudara saya tak nampak di pengajian? Itu perlu kita pikirkan mereka. Apakah mereka ini sakit atau bagaimana? Bukan hal-hal yang negatifnya. Maka posisi melaknat ini luar biasa. Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Dan cuma tipis saja kelasnya, satu level aja dia. Makanya selalu kita ingatkan, benda mati itu tergantung
makhluk yang memegangnya. Ini sama kayak begini. Ini kan dia tak ada manfaat sebenarnya. Dia akan bermanfaat kalau dia dimanfaatkan. Kalau tidak ada manfaat dia. Jadi tergantung kita ngolahnya. Saya suka nengok orang olahraga. Orang olahraga badminton, terutama tenis. Apalagi sekarang ada memang pertandingan tenis, Roland Garros. Apa yang kalian ambil hikmahnya kalau kalian suka nonton itu? Sama dengan masing-masing lah suka nonton apa coba. Apa hikmahnya dari yang lihat itu? Saya lihat ada beberapa kali petenis itu karena dia tak bisa ngambil bola tu, karena mungkin lawannya tu lebih hebat, dihajarnya raketnya tu. Sampai patah raketnya tu, hancur raketnya. Itu yang salah sebenarnya raketnya atau orangnya. Raketnya kan benda mati tu, dia tak bisa ngapain. Coba letakkan aja di situ, tak usah disentuh. Bisa dia mukul bola sendiri, mana bisa. Jadi orangnya. Jadi kembali posisinya itu, kembali posisi kita ini. Kita ini mau kemana sekarang? Yang kita mau buat ni apa sekarang? Nah, apa kontribusi kita juga sekarang? Nah, itu yang harus menjadi poin kita sebenarnya. Sehingga tidak habis energi kita untuk mengomentari hal-hal yang negatif. Sehingga muncul yang beginian. Nah, apalah itu, apalah ini. Nah, itu kan, itu menyinyir namanya kan. Padahal yang dilakukan orang itu subhanallah jauh lebih hebat yang dia lakukan daripada kita. Yang kita lakukan ni apa juga? Jadi ya kembali kita lagi. Terus memainkan WhatsApp, kemudian kawan-kawannya lah, Instagram, Facebook dan lain-lain. Saya suka ingatkan kawan-kawan saya, terutama mereka yang sejalan dengan tugasnya. Katakanlah kalau di Batam ada namanya tim UAS. Nah, tim UAS itu salah satu saya ada di dalam. Saya jarang berkomentar dan saya jarang membuat sesuatu, dan saya jarang buat statement. Tapi saya suka koreksi kawan-kawan di dalam. Apalagi sekarang setelah UAS berkeluarga, mungkin kawan-kawan yang suka buka YouTube-nya, mungkin kan ada dapat foto-foto dan lain sebagainya. Kan macam-macam komentarnya tuh. Macam-macam komentarnya berkaitan dengan kondisi ini. Nah, saya tidak menyalahkan mereka. Saya koreksi tim. Nah, saya ingatkan, tolong kawan-kawan yang menyimpan foto-foto UAS, jangan semua foto itu di-share, dipilih mana foto yang bagus, yang kira-kira tidak dikomentari negatif. Karena yang bagus saja bisa aja orang komentari negatif, apalagi yang kira-kira tak pantas itu ditampakkan, jangan di-share lah. Ada video-video, tidak semua video harus di-share kok. Kita filterkan dulu ya, bersihkan dulu ni apa. Kalau nanti ini saya kirim, apa respon orang ni? Diapain orang ni? Orang sekarang hebat kok, ngedit itu subhanallah. Orang kita tak telpon aja, itu bisa kita dianggap kita yang nelpon juga. Bukan kita yang ngirim, itu bisa dianggap kita yang ngirim juga. Nah, saking hebatnya orang mengedit juga. Nah, itu bukan media-media seperti itu harus kita jaga. Kalau yang bagus silakan. Yang bagus itu deh. Yang bagus saja dikomentari negatif orang, apalagi yang tak bagus kan. Nah, ketika saya kirim bahasa itu, nah, tolong tidak semua foto harus dikirim dan tidak semua video harus di-share, saya bilang. Nah, baru mereka. Akhirnya ada sebagian dihapus. Ya, memang mungkin kita bisa hapus, tapi yang sudah masuk ke tempat lain, kira-kira bisa kita hapus enggak? Tidak. Nah, sama dengan ucapan kita itu. Ucapan kita yang jelek masuk ke kuping orang, bisa kita hapus enggak? Kan tak bisa. Menghasilkan dosa, ya salah satunya supaya dosanya diampunkan oleh Allah kan kita harus minta maaf. Nah, kalau bahasa seperti ini keluar, ada berapa orang yang harus kita minta maaf kepadanya?
Terlebih lagi kalau sempat menyebut nama, kan susah nyari orangnya. Kayak tadi saya nyebut UAS. Kalau ada yang saya ucapkan tidak baik, kan saya mesti telepon jauh, telepon minta maaf. Atau kalau bisa ke sono, ke rumahnya minta maaf. Kan jauh. Orang kita dekat sini aja belum tentu kita bisa minta maaf setiap hari. Itu beratnya. Bahkan hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ketika seseorang melaknat orang lain, laknatnya itu naik ke atas, naik ke langit. Ketika sampai di langit, ternyata pintu langit tertutup. Turun lagi laknatnya itu ke dunia. Ternyata pintu dunia tertutup juga, pintu bumi tertutup, ke kiri, ke kanan tertutup semua. Tak bisa kemana-mana. Akhirnya kemana laknat itu? Laknat itu kata Rasulullah kembali kepada orangnya lagi. Makanya kalau kita menyebut orang itu negatif, belum tentu akan kena orang itu. Bisa jadi kembali ke kita juga negatifnya. Makanya ada orang mengatakan kalau kita menunjuk orang, sebenarnya kita menunjuk diri kita kan. Karena 1 ke sana, 4 ke sini kan. Nunjuk 4 ini 3 ke sini. Lebih banyak. Jadi sebenarnya kita, makanya ngoreksi itu bagus, koreksi diri sendiri itu lebih baik sebenarnya. Untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian hadis Rasulullah yang lain, la yanbaghi lisiddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas seorang yang jujur menjadi orang yang suka melaknat. Ya kalau bahasa saya, kita ini kan orang muslim, kita orang mukmin. Kalau kita kiaskan tadi, orang jujur tidak pantas melaknat, ya kembalikan ke kita sekarang. Kita kan orang beriman, kita orang muslim. Ya bisa aja bahasanya, tidak pantas orang mukmin, orang muslim itu melaknat. Karena hidup kita memang tidak ditujukan untuk melaknat orang. Bukalah Al-Quran, bukalah hadis. Yang ada itu peringatan bagi orang yang melaknat, peringatan bagi orang yang mencaci, peringatan bagi orang yang menipu dan lain sebagainya. Kan itu yang ada kan. Ya, tapi yang disuruh, mana yang disuruh? Yang disuruh pasti yang baik-baik. Disuruh mengajak, disuruh ini dan lain sebagainya. Nah itu bagian dari dakwah juga. Dakwah kita ini seperti apa sekarang bawaannya. Makanya selama kita berpuasa di Ramadan, berapa banyak pendidikan yang kita dapat, berapa banyak ilmu yang kita peroleh, digembleng kita selama satu bulan juga. Berpuasa kita di siang hari, beribadah kita di dalam hari, di malam harinya. Siang dan malam kita diceramahin oleh para ustaz. Ya mestinya itu kan berbekas. Untuk apa? Ya untuk sekarang inilah Syawal, sekarang Zulqa'dah sudah tanggal 1. Bentar lagi kita akan Idul Adha, 40 hari lagi kan. Tak terasa. Kita tetap berkutat dalam kehidupan. Makanya harus diperbanyak. Kebaikan-kebaikan kita ini harus di list dia. Dibikin tempat-tempatnya, porsi-porsinya mana saja yang harus dilakukan. Karena dunia, ya dia selalu seimbang. Kehidupan kita ini selalu seimbang. Ya ada maksiat, ada kebaikan dan lain sebagainya. Itu selalu berimbang dia. Nah tinggal kita petakan di mana dia, kita letakkan di mana dia, dan posisi kita ini di mana sebenarnya. Cara mengajak orang. Pintunya, medianya banyak. Medianya. Ya kalau kayak kami mungkin media kami dari pengajian-pengajian lah mungkin. Nah Pak Imam medianya dengan jamaahnya. Masing-masing porsi kita mesti berlaku dia untuk kebaikan-kebaikan itu sehingga kita tidak selalu terjerumus. Cuman kadang-kadang kita ini terpengaruh. Kita melihat sesuatu saja pengaruhnya itu cepat. Melihat, membaca, mendengar itu pengaruhnya itu luar biasa. Saya tak punya medsos saya. Memang saya punya WhatsApp tu aja. Tak ada lain saya. Tapi cerita-cerita orang ya yang dikirim ke kita ini, masya Allah.
begitu parahnya kita ini. Padahal kita orang Muslim, orang beriman kita. Nah, ini mesti kita jaga sebenarnya supaya kita tidak salah dalam pengamalan. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah yang lain juga. La tasubul amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang yang sudah meninggal, karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka usahakan. Nah, kita orang yang sudah bertahun-tahun masih aja kita cerita ininya, apa namanya itu? Maksiatnya. Ya, kita ini maksiat kita mana coba? Menceritakan kejelekan orang itu maksiat kita lah. Kalau orang meninggal, macam mana lagi caranya minta maaf? Tak ada kan? Makanya kita disuruh oleh Rasulullah banyak berdoa. Doakan orang. Orang yang mendoakan saudaranya yang saudaranya tidak ada di situ, Allah akan malaikat selalu berada di atas kepalanya, mencatat doa-doanya dan mengaminkan sekaligus. Makanya lihat setiap khotib Jumat ketika berdoa, yang didoakan pertama kan pasti orang beriman kan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Minal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, setelah itu baru doa kita untuk yang hidup, untuk diri kita sendiri. Nah, itu tetap mendahulukan orang ramai. Nah, kita ini menjaga orang ramai, salah satu caranya ya gunakanlah media itu untuk kebaikan. Daripada kita nulis yang tak betul kirim ke orang, mendingan cari hadis, banyak hadis. Cari hadis. Hadis itu kan tidak selalu yang Bukhari Muslim, Nasai, Daud dan lain sebagainya dari Hakim. Cari yang bagus-bagus, tulis dalam handphone, kirim ke grup. Apalagi hadis-hadis yang jarang kita dengar misalnya kan, terutama hadis-hadis berkaitan dengan muamalah itu, muamalah al-iqtisadiyah, tentang muamalah transaksi ekonomi. Coba cari hadisnya, itu bagus-bagus hadisnya, coba kirim. Jangan semua pula kita ngikut pula lagi semua bank syariah riba. Banyak sekarang. Kami kemarin tanggal berapa tuh kemarin ada Zoom seluruh Indonesia, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Salah satu ada orang Lampung Tengah. Pak siapa namanya? Dia direktur BPRS apa namanya tuh? Dari Lampung, itu bisa dicari. Dia bertanya berkaitan dengan kelompok yang disebut dengan masyarakat tanpa riba, MTR. Karena statement kawan-kawan kita di MTR itu, ya kalau bahasa pribadi saya, membingungkan. Kenapa membingungkan? Semua yang klaimnya kan semua di syariah itu riba. Ya kalau saya pribadi ya tak masalah lah. Tapi itu kan usahanya para ulama kita kok. Bukan hal biasa itu. Mengeluarkan fatwa itu bukan macam kayak kita beli kacang goreng langsung makan. Dan yang hadir di situ itu bukan satu orang yang membuat fatwa. Ada timnya, dikaji dulu, dilihat dulu, turun ke lapangan dan lain sebagainya. Ini kita enak-enak aja. Apa itu? Riba semua. Ya tak bisa kayak begitulah. Tengok dulu prosesnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Jangan selalu punya pandangan itu negatif. Kalau dia mengatakan kita belum syariah 100% oke, saya setuju. Tapi kan kita menuju ke sana.
Kita lagi berusaha nih memetakan semua. Yang jawab waktu itu pertanyaan itu Bapak Profesor Dr. Muhammad Jaih, pakar ekonomi syariah dan dosen di IPB dan di ITB. Ekonomi syariah. Beliau kasih kesimpulan 3. Pertama, ajak mereka diskusi, meskipun sebenarnya mereka itu tak mau berdiskusi. Undang mereka meskipun sebenarnya mereka diundang tak pernah mau datang. Dan dia ada semua nih. Dia ada cabangnya di semua provinsi, di semua kabupaten kota sampai kecamatan. Mereka punya ini. Jadi, saya dulu pernah dapat bukunya itu dikasih. Ya, saya tengok aja. Ya, karena kita di situ, saya di situ, saya anggota DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di situ ada 138 fatwa berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah di bank-bank syariah yang ada sekarang. Jadi jangan kita klaim bahwasanya itu riba semua. Pelajari dulu dong. Yang bingung yang tak tahu kan? Yang bingung yang tak tahu. Kasihan. Mau udah semangat, mau nabung, mau pembiayaan di bank syariah tak jadi. Takut riba. Kita kan takut dengan riba, karena riba mengantarkan kepada neraka. Siapa yang berani? Kalau kita makan riba, main riba, Allah yang menantang. Siapa yang berani nantang Allah? Kita aja minta makan sama Allah. Mari sama-sama kita berdakwah. Kapan lagi coba? Kalau salah, mana salahnya? Tunjukkan. Kalau hanya ngomong aja ya semua orang bisa kok. Kita yang perlu kan bukti sekarang. Orang sekarang negara Timur Tengah sama negara Eropa itu sudah minta ke DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, minta fatwa yang 138 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris karena mereka mau ngadopsi. Berarti kan bagus punya kita. Kok kita sendiri malah yang klaim tak bagus, salah dan macam mana? Padahal ayat yang kita baca sama loh dalilnya. Sama. Ayat Al-Quran kan sama semua. Mau Quran di sini, mau Quran di sana, mau Quran di Indonesia, mau Quran di Eropa kan sama tuh. Ayatnya sama, tak berubah. Cuma mungkin terjemahan aja yang beda-beda. Ayatnya sama kok. Sini Al-Fatihah sama. Pertama pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Masa di sana berubah jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim pertama, kan tak mungkin pula. Nah, saya mengajak sekarang saatnya kita mengembangkan ekonomi syariah itu. Kalau ada yang salah, tunjukkan ke kami yang salahnya itu mana. Yang diklaim ribanya itu mana sebenarnya? Oh, kita juga baca kok. Kita juga tahu riba fadl itu apa, riba nasai itu apa, tahu juga kita kok. Tapi kita nggak pernah mengatakan kepada orang, mau kamu tuh masuk neraka karena makan riba. Kita malah menjelaskan orang. Bahkan ada kawan-kawan kita, Pak, kami macam mana kami melunaskan di yang sudah dulu, karena dulu belum tahu bahwasanya itu riba di konven. Gimana caranya? Sementara tak ada celah. Ada kawan yang punya rumah, disuruh jual rumahnya. Juallah kawan rumahnya. Bayar sono. Tak lunas pula, tak cukup. Sana belum selesai, sini nambah. Nambah apa? Nambah masalah. Akhirnya cari rumah. Nah, rumahnya tak ada, habis jual. Mana coba? Ngekos, ngutang, apa enggak ada beban? Panggil aja orangnya. Kamu ngajarin tak betul, kan sekarang tanggunglah, bayarin kos kawan tuh. Tak mau pula. Gimana coba tuh? Kan tak betul. Kita disuruh bantu orang, carikan solusinya, bantu. Jangan orang habis 2 rumah kawan itu jual.
tak menutup hutangnya. Padahal yang dah lama tu udah biarin aja lah, selesaikan aja dulu, nanti jangan buat lagi, kan gitu. Hidup ni kan berproses. Ada orang yang lahir langsung gede kayak kita ni, kecuali Nabi Adam, karena memang diciptakan langsung besar. Kita mana ada. Yang namanya keluar dari rahim tu tak ada namanya langsung gede, langsung uban, itu tak ada. Kecil dulu dia. Proses lah jadi besar. Itu kan pelajaran buat kita semua. Ya mari sama-sama lah hilangkan negative thinking itu kepada siapapun, terutama kepada kita sama orang kafir itu tak boleh kok. Doakan mereka yang belum mendapat hidayah, doakan supaya dapat hidayah. Yang sudah dapat hidayah kayak kita ini, doakan supaya kuat ibadahnya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan jalannya lagi, kan enak tuh. Kita pun tak stres pula kan. Banyak mikirin negatif, lama-lama stres awak jadi mikirnya. Ini penting buat kita. Jadi jauhlah nih dari negatif-negatif, karena semua negatif itu dimasukkan oleh para ulama kita masuk dalam kategori melaknat. Apalagi betul-betul kalau memang betul-betul melaknat. Itu na'udzubillah, dosa besar. Habis. Cukup silakan. Masalah laknat tadi. Hai. Sekarang kita tahu seorang yang baik ya, tapi satu saat dia selip. Ya. Dia selip. Nah, sekarang kita komentar sama teman-teman. Sebetulnya komentar kita itu hanya menyayangkan itu. Apakah ini masuk laknat? Kalau menyayangkan, ya satu sisi tidak ada salahnya sih. Yang penting kita jangan terjebak. Nanti gara-gara orang selip lidah, kita sibuk pula kiri kanan kan. Tinggal astagfirullah aja sudah selesai. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampunkan, kan selesai. Daripada kita berkutat, bercita, ya masuklah dia. Masalahnya kita ni jarang yang seperti itu. Umumnya kita itu kalau ada yang seperti itu, ya apa yang kita lakukan? Berkutat kita di situ kan. Ini komentar ini, masuklah dia. Jadi tu. Cepat potong je, langsung potong kompas saja. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampunkan dan tidak terjadi lagi. Ini selesai. Jangan dipanjangin lagi. Itu aja caranya dia. Wallahu a'lam. Tinggal kita lah banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan lebih mantap lagi hidup kita, lebih kuat lagi ibadah kita, banyak kita bisa bantu orang. Sekarang hidup ni harus lebih banyak bantu orang biar sehat. Mudah-mudahan barokah. Cukup ya? Saya banyak pusing pula. Hidupnya aja udah susah kan? Jangan tambah susah lagi. Nyamankan hidup ini biar kita tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.